Seorang calon ayah menikmati malam di kota. Namun, ia tidak pernah kembali ke rumah. Pria itu pingsan. Pria itu pingsan. Pria ini dan pria itu semua memulai perkelahian di sini. Lalu kami memanggil polisi untuk mengusir mereka. Masalahnya sudah selesai. Tapi kemudian mereka kembali lagi. Kami akan membahas bagaimana satu pukulan saja bisa berakibat fatal. Tolonglah Nona, aku melihatmu di dalam sana. Apa? Maukah kamu menjawab beberapa pertanyaanku? Tidak, oke. Ini adalah Law and Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Ini adalah kasus yang pertama kali kami tampilkan di Inside the Crime pada bulan Oktober tahun lalu. Anda mungkin masih ingat yang satu ini. Sekelompok 5 orang ditangkap, tetapi hanya satu yang didakwa atas pembunuhan setelah polisi mengatakan dia meninju korban secara tiba-tiba dalam perkelahian di bar. Dan kami telah mendapatkan rekaman bodycam yang menunjukkan situasi setelah kejadian. Ini tanggal 11 Oktober 2025. Kami berada di Scottsdale, Arizona. Pukul 2:20 dini hari, ketika petugas dari Departemen Kepolisian Scottsdale merespons panggilan di sebuah bar bernama Paddy's First Avenue Lounge. Dan seorang pria tidak sadarkan diri di trotoar. Orang itu pingsan, orang itu pingsan. Orang ini dan orang ini semua memulai perkelahian di sini. Lalu kami memanggil polisi untuk mengeluarkan mereka. Masalahnya sudah selesai, tapi mereka kembali lagi. 6. Saya butuh lebih banyak unit. Sepertinya ada yang diserang. Ada banyak orang di sini. Kita perlu memanggil polisi ke sini. Kamu tidak perlu terlalu serius soal polisi. Baru saja saya punya 2 lagi. Jadi semuanya terlihat cantik dan rapi. Saya rasa ini akan berhubungan dengan 2 orang yang kita temui di gang belakang yang memakai topi LA Dodgers. Ayo ke sini. Kita tidak punya geng di New York Techno. Kita ada di New York Techno. Sekarang kita pergi. Hey bro, bisa duduk dulu? Duduklah. Kamu bukan orang baik. Hey, Apa yang kamu lakukan? Ayo naik mobil bro. Aku siap. Itu tidak bagus. Itu tidak bagus. polisi Scottsdale mengidentifikasi korban sebagai Thomas Pitotola. Tapi Thomas sepertinya tidak pingsan. Sepertinya dia juga tidak bernapas. Ya benar-benar tidak bereaksi sama sekali. Saya sudah bilang seseorang akan melakukannya. Jangan ambil itu. Tidak. Itu cerita yang bagus. Itu cerita yang bagus, bro. Kalian semua sebaiknya begitu. Enggak, lebih baik kembali ke pertarungan. Kalian semua payah. Kalian semua sudah jauh di belakang, di tengah api. Iya, lihat ini. Nggak ada apa-apa. Di sana. Dia pingsan. Ya, aku tahu. Tidak tahu, tapi kita butuh pemadam kode 3. Yes, serius. Dia serius. Ya, haruskah kita mulai melakukannya? Aku sudah memasukkannya. CPR. Dia akan aku bantu. Di sini. Ingin sekali. Sedang berlangsung. Biar aku bantu. You see me. Aku tidak tahu. Ada sebuah buku. Berapa lama kita turun? Aku tidak tahu. Sudah berapa lama kamu di sini? 2 tahun. Apa itu chaos? Saya tulis. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tekanannya benar-benar besar. Ya. Tetap hidup. Silakan lanjutkan. Segera setelah ambulans tiba di lokasi, para petugas mengalihkan fokus mereka ke penyelidikan. Setelah berbicara dengan para saksi, mereka mengetahui bahwa terjadi perkelahian besar di tempat parkir bar tersebut. Jadi kami menemukannya seperti ini. Wajahnya sudah membiru. Ingin pesan ke dia. Tepat di mana dia berada. Ada gambaran apa yang terjadi? Saya rasa dia diserang. Alasan saya pikir ini ada hubungannya dengan anak-anak Dodgers. Kita menemukan topi Dodgers biru di sini. Topi biru di sini. Saya tidak tahu itu milik siapa. Kami sudah menahan 1 orang di sana. Itu yang terlibat. Dan satu lagi, mereka semua mengelilinginya. Jadi saya berasumsi mereka terlibat juga. Tapi untuk sekarang, kami hanya menahan semua orang di sini. Ada suara berdengung di panggilan itu. Siapa yang ada di panggilan itu, aku benar-benar tidak tahu. Kami sedang menangani kasus BY di sana. Karena mereka bilang ada orang-orang yang berkelahi di belakang Paddy's dengan topi Dodgers biru. Dan ada topi Dodgers biru di sini.
Dan ada satu orang lagi dengan topi Dodgers biru. Mereka digambarkan sebagai pria Hispanik. Jadi saya tidak tahu apakah mereka benar-benar berhubungan, tapi itulah kenapa saya pikir mereka begitu. Saya tidak yakin apakah itu benar-benar berhubungan. Alasan saya menyebutkan itu karena kita punya dua orang di sini. Salah satu dari mereka memakai topi Dodgers biru, pria Hispanik. Dan kemudian ada satu lagi, topi Dodgers LA di tanah. Kenapa kamu berdarah? Karena sahabat saya tergeletak di lantai dan saya datang untuk melerai apa yang sedang terjadi. Dan kami sedang berusaha menuju Uber kami. Dengan wanita ini di jalan, berpikir bahwa kami mencari gara-gara dengannya. Padahal kami benar-benar hanya berusaha menuju jalan tempat Uber kami berada. Dan saat itulah teman-temannya, teman prianya, mendesak kami kenapa kami mencoba mendorongnya. Padahal kami sama sekali tidak mencoba mendorongnya. Benar-benar hanya berusaha lewat saja. Sejak terakhir kali kita bicara di belakang, kami hanya mencoba menunggu Uber untuk pulang. Itu benar-benar yang terjadi, saya bisa jamin. Siapa yang memukulmu? Itu seorang pria kulit hitam. Dia ada di mana? Saya tidak tahu. Dia terlihat seperti orang Samoa. Dia terlihat seperti sedang membawa pizza. Itu saja yang bisa saya katakan. Polisi kemudian mengidentifikasi wanita yang disebutkan oleh teman Thomas sebagai Krista Molina yang berusia 27 tahun. Menurut laporan, setelah Krista diduga mulai berdebat dengan korban, kemudian temannya ikut campur. Mereka diidentifikasi sebagai Julius Husser, Tony Becker, Mark Whitford, dan Drew Meneses. Polisi mengatakan ketika Thomas dan kelompoknya mulai berjalan menuju mobil Uber mereka diikuti oleh kelompok lainnya. Dan saat itulah salah satu pria tersebut diduga memukul Thomas hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Jadi kami sudah mengeluarkan orang-orang ini, lalu mereka kembali dan berkelahi di belakang. Mereka bahkan bersikap agresif terhadap seorang karyawan perempuan saya. Oke, lalu mereka kembali lagi untuk mencari masalah dan kemudian terlibat perkelahian lagi. Jadi ini mungkin sudah ketiga kalinya mereka terlibat pertengkaran. Ketiganya. Dia pria yang di tanah dan pria yang satunya lagi. Ketiganya sudah berkelahi sepanjang malam di sini. Oke? Sayangnya, untuk ketiga kalinya kamu sudah bicara dengannya. Dia bicara dengan kami. Saya belum bicara denganmu sebelumnya. Tidak, dia bicara dengan dua petugas yang berbeda. Itu luar biasa. Yaitu bahkan bukan kamu yang diajak bicara. Oke. Tapi maaf teman-teman. Aku mungkin sedikit berteriak saat dia pergi. Pada akhirnya kami hanya berusaha untuk pulang. Sahabatku tergeletak di lantai. Dia sedang kejang. Jadi itulah alasan kami hanya ingin pulang. Oke, sekarang kami sedang melakukan CPR pada dia. Ya, saya mengerti itu. Dan itu sama sekali bukan yang saya inginkan. Jadi kenapa kamu memicu pertengkaran? Pak, kami sama sekali tidak sedang membicarakan Anda. Saya tidak ingin bertengkar. Saya tidak mau bertengkar. Saya bahkan tidak ada di sini. Saya di sini hanya untuk liburan. Jadi siapa yang memukulnya? Salah satu dari salah satu. Salah satu pria berkulit hitam, lihat. Di mana mereka berada? Pak, saya melangkah. Dalam kasus ini. Seperti yang Anda lihat, saya memahami setiap pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya. Saya tidak berbohong. Saya di sini hanya berusaha bekerja sama dengan Anda. Seperti yang saya katakan, saya hanya berusaha membawa kami ke lokasi penjemputan Uber kami dan kami hanya ingin pulang. Wanita ini mengira kami mencari ribut dengannya. Mendekatinya, maksudnya kami dianggap ingin memulai pertengkaran. Padahal kami tidak begitu. Seperti yang kamu tahu, di depannya. Dan dia salah paham, mengira kami mencoba untuk... Oke. Semua petugas keamanan itu bilang kamu bikin masalah sepanjang malam. Saat kamu mulai bikin masalah, itulah saat kami pergi. Dan saat rekan-rekanmu di belakang menyuruh kami untuk pergi. Jadi kenapa kamu marah? Aku sudah bilang, kami sedang berusaha kembali ke tempat kami, kan? Jadi kamu meninggalkan mereka di sana untuk datang ke sini? Apa kamu bawa kartu identitas? Ya Pak, saya punya. Tapi apakah saya sedang ditangkap? Saya belum tahu itu. Biar saya lihat kartu identitasmu. Mereka meminta kami untuk keluar. Ke area Uber. Jadi ini masih milik mereka? Ya? Enggak, saya paham itu.
kita belum benar-benar memastikan di mana Ubernya akan berada. Saya mengerti, tapi kalau mereka menyuruhmu pergi, kamu harus keluar dari properti mereka. Ini masih properti mereka. Tadi di depan. Itu masih termasuk properti mereka. Tetap saja. Ini Tempat parkir di sini, ini juga milik mereka. Tunggu ya, kita sedang berjalan. melewati trotoar. Karena kita berjalan di trotoar. Tapi kalian tidak di jalan saat ini. Tapi saat kita mencoba menuju Uber kita, itu masalahnya. Maaf, kami tidak sempat berjalan, menyeberang jalan, dan langsung naik mobil untuk menuju Uber kita. Kami hanya mencoba menyeberang. Dan saat itulah wanita itu mulai berselisih dengan kami. Dan kami sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai teman-temannya merasa kami melanggar wilayahnya. Teman Thomas akhirnya berada di kursi belakang mobil patroli. Tapi para petugas masih perlu menemukan para penyerang yang diduga. Mereka meminta teman Thomas untuk menceritakan semuanya, mulai dari saat mereka masuk ke Pedis sampai perkelahian itu terjadi. Oke, langkah demi langkah. Ceritakan persis apa yang terjadi di sini. Kami sedang keluar dari Pedis yang letaknya tepat di seberang jalan. Itu tepat di sini. Oke, jadi bar di sisi itu. Apapun nama bar di pojok itu. Oke. Oke, jadi kami tadi sedang mencoba mencari Uber kami. Jadi kami berjalan ke arah sini. Dan saat itulah kami mendekati bagian depan bar ini. Dan wanita ini tidak suka kami hanya berusaha lewat begitu saja. Dan saat itulah teman-temannya ikut campur dan mendekati saya dan dua teman lainnya. Oke. Dan situasinya memanas karena mereka merasa seperti kami membuat mereka kesal, entah karena alasan apa. Padahal kami tidak begitu. Kami benar-benar hanya mencoba melewati orang-orang ini. Dan mereka berteriak, mengumpat, dan berkata-kata kasar. Dan saat itulah situasinya mulai memanas. Dan saat itulah mereka langsung... Saya rasa kamu bisa menyebutnya teman saya. Dan saat itulah semuanya benar-benar jadi, benar-benar agresif. Saat Anda mengatakan teman-teman perempuan itu, maksud Anda adalah beberapa pria kulit hitam yang ada di sana? Ya Pak, oke, ya Pak. Dan saat itulah kami mulai ikut campur, karena jelas itu teman kami. Dan saat itulah mereka tiba-tiba menghantam bagian samping wajah teman saya. Lalu kami cuma tunggu apa? Kami bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Dan saat itulah semua teman mereka yang lain tiba-tiba muncul entah dari mana. Bisakah kamu menggambarkan mereka? Pak, maksud saya seperti apa mereka? Apa yang mereka kenakan? Seperti satu orang jelas bertubuh kecil dengan rambut kuncir kuda. Atau apakah Anda tahu apa yang mereka kenakan? Maksud saya dari segi pakaian? Kayaknya semacam kemeja putih. Tapi yang lebih saya ingat itu yang bertubuh kecil dengan kuncir kuda. Satu lagi menurutku, pria kulit hitam dengan rambut gimbal. Dan satu lagi seperti pria yang lebih besar. Tingginya sekitar 5 kaki 10 inci, beratnya sekitar 210 pon, dan dia agak bongsor. Oke, dan seperti... Dia yang memukul wajah saya. Maksud saya, dia yang meninju wajah saya. Karena saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika Anda melihat mereka, apakah Anda bisa mengenali mereka? Sejujurnya, saya berharap bisa. Tapi saya tidak bisa. Saya benar-benar berharap saya bisa. Saya tidak akan berbohong. Karena jika teman saya sedang berjuang untuk hidupnya, bro, saya benar-benar berharap bisa. Tapi saya juga percaya pada hukum dan saya tidak ingin memenjarakan seseorang tanpa alasan. Tapi saya bisa mencoba. Tapi saya, Maksud saya, intinya kamu bisa atau tidak. Dan seperti yang saya bilang, kamu tidak ditangkap sekarang. Kamu hanya diamankan. ya. Ada perkelahian lain yang terjadi di sini. Itu sebabnya kamu berada di kursi belakang mobil polisi, oke? Tidak ya, karena kamu sedang ditahan. Saya mengerti, maksudnya kamu tidak ingin saya memancing keributan untuk perkelahian berikutnya. Itu lebih dari sekedar urusan bisnis. Lebih kepada supaya saya bisa ke sana dan membantu mereka. Ini bukan soal kamu memprovokasi siapapun. Ini supaya saya bisa ke sana dan membantu mereka. Tapi saya tidak bisa meninggalkan kamu sendirian. Oke, tetap duduk di situ, oke? Seperti, terima kasih sekali lagi, maaf atas semuanya. Tidak. Tidak apa-apa. Ya, beri aku tanda. Ya, ini... Aku rasa kita masih melakukan beberapa hal. Oke, dia sedang dibawa ke rumah sakit sekarang. Aku belum punya kabar terbaru tentang dia, oke? Keluarga Thomas kemudian mengungkapkan di halaman GoFundMe bahwa dia meninggal dunia keesokan harinya pada tanggal 11 Oktober. Dalam sebuah unggahan yang penuh emosi, keluarganya menulis, kutipan,
Dia adalah korban dari tindakan kekerasan tanpa alasan yang merenggut nyawanya terlalu cepat. Kepergiannya telah menyisakan kehampaan di hati kami dan masa depan yang selamanya berubah bagi istrinya dan bayi mereka yang akan lahir hanya dalam beberapa minggu lagi. Istri Thomas kemudian melahirkan anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki. Namun, Anda tidak bisa tidak berpikir bahwa momen yang seharusnya menjadi saat istimewa antara dua orang tua baru kini berubah menjadi tragedi yang memilukan. Bayi mereka sekarang akan tumbuh tanpa ayah di sisinya. Dan polisi Scottsdale pada akhirnya akan mengklasifikasikan kasus ini sebagai pembunuhan. Jadi, mari kita lompat ke tanggal 22 Oktober ketika petugas bersenjata datang mengetuk pintu salah satu tersangka. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak. Untuk menjadi kebaru, untuk menjadi saya tidak. Itu tenang, hei. Yang. Gadis, aku melihatmu di sana. Masalah dengan roket. Angkat tanganmu dan damai. Terima kasih sudah datang. Aku yakin kamu bisa. Melihatnya dari luar. Aku yakin kamu bisa melihatnya dari luar. Ada 4 dekorasi Halloween seukuran manusia di sana. Jadi aku tidak berhenti. Apakah mereka aktif saat ada gerakan? Ini adalah Liga Koboi Wanita. Bajak laut-lautan. Mereka sedang menjelajah. Diam. Mungkin menarik juga melihat sosok itu. Petugas menangkap Drew Meneses yang berusia 24 tahun, tapi dia bukan satu-satunya. Petugas menangkap Krista Molina yang berusia 27 tahun, Julius Hasser yang berusia 27 tahun, Tony Becker yang berusia 26 tahun, dan Mark Whitford yang berusia 23 tahun. Mark, Julius, dan Tony didakwa dengan penganiayaan berat dan penganiayaan. Krista didakwa dengan penyerangan dan mengganggu ketertiban umum. Tetapi jaksa mengatakan Drew adalah satu-satunya yang didakwa dengan pembunuhan. Penyelidik menentukan bahwa dialah yang memukul kepala Thomas secara tiba-tiba. Setelah dipukul, Thomas jatuh ke trotoar yang menyebabkan kepalanya dan lehernya membentur beton. Kemudian, saat Thomas tergeletak di tanah, keempat pria lainnya diduga mulai menyerang teman-teman Thomas. Law and Crime telah mendapatkan rekaman interogasi Drew Meneses, tetapi seperti yang akan Anda lihat, itu nyaris tidak bisa disebut interogasi. Jadi Drew, sekali lagi, saya ingin memberitahu siapa saya. Saya Detektif Lee, ini Detektif Nolan. Kami bekerja untuk Departemen Kepolisian Scottsdale. Kami bekerja secara khusus di unit tindak pidana kekerasan. Alasan kamu ada di sini hari ini adalah karena insiden yang terjadi di tempat parkir sebelah Pedis pada tanggal 11 Oktober sekitar jam 2.15 pagi. Oke. Apakah kamu mengerti semua yang baru saja saya katakan? Oke. Jadi, kami adalah detektif. Kami ingin berbicara denganmu tentang insiden itu. Tapi karena kamu sudah ditangkap dan berada di rumah tahanan, kamu tidak bebas pergi. Kamu tidak bisa bangun dan keluar dari pintu. Dan kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang itu. Jadi, kami harus membacakan apa yang disebut sebagai hak Miranda kepadamu. Apakah kamu tahu apa itu hak Miranda? Apakah kamu pernah dibacakan hak tersebut sebelumnya? Oke. Bisakah kamu setidaknya, aku tahu kamu menggelengkan kepala, tapi bisakah kamu setidaknya memberitahuku iya atau tidak kalau kamu mengerti itu? Ya, oke, bagus. Jadi saya akan membacakan hak Miranda untukmu, lalu kita bisa lanjut dari situ. Kamu berhak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan melawanmu di pengadilan. Kamu berhak didampingi oleh pengacara untuk membantumu sebelum pemeriksaan dan mendampingimu selama pemeriksaan jika kamu menginginkannya.
Jika kamu tidak mampu membayar pengacara, kamu berhak mendapatkan pengacara yang ditunjuk untukmu sebelum pemeriksaan. Apakah kamu mengerti hak-hak ini, Pak? Ya. Oke, sekarang setelah diberitahu tentang hak-hak ini dan memahami hak-hak ini, apakah kamu bersedia menjawab beberapa pertanyaan saya? Tidak? Oke. Sekarang, apakah maksudmu kamu tidak ingin menjawab pertanyaan apapun? Atau tidak, aku ingin berbicara dengan pengacara? Atau hanya aku tidak ingin menjawab pertanyaan apapun darimu, detektif? Ya, saya mau menunggu pengacara. Oke. Karena Drew tidak ingin berbicara dengan detektif saat ini, mereka melanjutkan untuk mengumpulkan bukti forensik, seperti swab DNA dan lain-lain. Sekarang kita akan kerjakan sisi yang ini, ya, dan lalu satu kali lagi. Oke, terkait insiden itu, saya tidak akan menanyai Anda soal itu. Apakah Anda punya cedera akibat insiden itu yang Anda ketahui dan ingin saya dokumentasikan? Tidak. Oke, bisakah Anda menarik celana olahraga Anda atau menaikkan lengan baju Anda sedikit agar saya bisa melihat lengan bawah Anda? Keduanya. Mana saja yang ingin Anda lakukan tidak masalah. Tapi ya, saya tahu Anda cukup berotot di sana, jadi akan sulit untuk menaikkan lengan baju terlalu tinggi. Tapi saya menghargai Anda sudah menaikkannya sejauh itu untuk saya. Oke, hal yang sama, ulurkan tangan seperti itu, dan saya akan mengambil foto-foto hal itu. Bisakah Anda berbalik untuk saya, tolong? Oke, Anda bisa duduk. Saya akan segera kembali. Saya hanya akan mengambil beberapa spot. Ya, saya pikir kita akan tetap memakai ini. Di sini agak kanan. Baiklah. Jadi hal berikutnya yang kita bicarakan adalah swab mulut itu. Seperti yang sudah saya tunjukkan dan kami tunjukkan di sini. Itu swab kapas, seperti aplikator pelindung plastik kecil seperti ini. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membuka mulutmu. Lalu aku usap bagian dalamnya. Seperti itu. Oke? Oke? Oke, aku hanya perlu kamu membuka mulutmu. Kamu tidak perlu, iya, aku menempelkannya di situ. Tapi aku menghargai kamu sudah melakukannya. Jadi beginilah yang akan terjadi mulai dari sekarang. Kamu akan kembali ke sel. Dan dalam beberapa jam ke depan, kamu akan dipindahkan ke penjara kabupaten di pusat kota Phoenix. Kamu harus menemui hakim, dan kamu akan didakwa atas 1 tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan 1 tuduhan penganiayaan berat. Terkait dengan insiden yang tadi kita bicarakan. Ada pertanyaan untuk saya, Pak? Saya hanya butuh jawaban ya atau tidak. Tidak, oke. Drew Menezes dibawa kembali ke selnya di penjara Kabupaten Maricopa. Saat sidang pertamanya di pengadilan, Drew dikabarkan mengatakan kepada hakim, itu adalah malam yang buruk. Semuanya seharusnya tidak terjadi seperti itu sama sekali. Tidak ada niat jahat sama sekali. Seorang hakim menetapkan uang jaminan tunai sebesar $1 juta. Catatan daring menunjukkan bahwa kasus Drew Menezes masih terbuka. Namun, ia dikabarkan sudah keluar dari penjara dan kini berada dalam pengawasan. Sidang pengadilan dijadwalkan berlangsung tahun ini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan dengan kasus lainnya.